Total position sensor ini saya lepas, OBD atau onboard 2, letaknya biasanya di bawah dashboard setir ya. Ini 16 pin kita masukkan. Nah, indikatornya adalah ini sudah menyala bahwa sudah terkonek dengan Bluetooth ini. Kemudian ini akan tersanding secara otomatis dengan Android di sini. Ini juga bisa menggunakan HP juga, yang penting punya APK-nya diinstal, nanti akan terkonek. Kemudian ini kunci kontak on atau mesin hidup. Ini saya hidupkan dulu. Nah, ada masalah terbukti dari lampu indikator atau lampu milnya menyala. Ya, ini saya matikan biar tidak berisik. Cukup dengan kunci kontak on. Saya akan masuk ke aplikasi X431 Pro. Nah, biar masuk di local diagnose. Karena ini produknya ini Avanza, keluaran dari Jepang, sama dengan miliknya Xenia, kemudian RAS, kemudian juga Terios, mesinnya satu seri, maka saya masuk di sana juga boleh. ASEAN, contoh ini meskipun ini Avanza, saya masuk di Daihatsu bisa. Kita coba dulu. Oke, ini proses menghubungkan. Nah, di sini ada beberapa merek, ya. Merek misalkan saya masuk di Terios ataupun masuk di Xenia. Ini ada Xenia ya kebetulan. Xenia K3 seri mesinnya. Masuk lagi, lanjut. Ini keluaran mulai dari 2006. Saya nggak tahu sih sebenarnya ini keluaran berapa. All system. Nah, ini masuk di EV. Read foul code untuk membaca. Nah, ini ada dua kerusakan yang terdeteksi. Jadi read foul code untuk membaca kode kerusakan, clear fault memory untuk menghapus atau mereset data atau memori, read data stream nanti untuk membaca data realnya. Kemudian ada active test dan juga box support. Coba saya masuk di Terios, bisa atau tidak? Kita buktikan dulu coba. Back, masuk di Terios, kebetulan sama serinya sama-sama K3. Terios, mana tadi Terios? Oke, masuk di sini, masuk K3 lagi, all system, EV. Coba. Nah, ternyata sama. Karena sama seri mesinnya, kemungkinan juga seri ECU atau ECM-nya sama, maka ini ternyata sudah terdeteksi. Jadi yang saya cabut tadi dua sensor, maka di sini kebaca intake air temperature sensor dan juga throttle sensor signal atau throttle position sensor untuk membaca suhu udara masuk dan juga posisi throttle, suhunya berapa ya saat dia sedang bekerja untuk dilaporkan ke ECU. Maka ini dua ini harus saya perbaiki dulu. Entah kalau di real itu ini putus, kemudian kabelnya itu putus atau masalah yang lain. Intinya pokok pembahasan saya adalah di cara penggunaan. Maka ini kita perbaiki dulu. Ini cukup saya pasang. Nah, setelah saya perbaiki, coba saya read fault kembali. Ternyata masih, artinya memori kerusakan masih tersimpan di ECU atau ECM sini. Maka harus kita hilangkan dulu dengan cara, kalau dengan alat, dengan cara masuk di clear fault memory, atau jika menggunakan manual berarti melepas aki salah satu plus atau min, dilepas beberapa saat biar dipasang kembali. Nah, karena ini kebetulan difasilitasi dengan scanner ini, maka saya masuk di clear fault memory. Yes. Oke, sudah komplit. Saya baca kembali. Nah, tidak ada kerusakan, maka sudah terdeteksi bahwa memori sudah dihapus. Artinya kode kerusakan sudah tidak ada karena sudah saya perbaiki pada bagian dua sensor yang tadi dianggap rusak. Jadi prosesnya seperti itu, sangat mudah dan ini sangat familiar sekali. Teman-teman barangkali ketika nanti mau mendapatkan ini sudah banyak di pasaran sekarang. Oke. Kemudian untuk data stream, ini untuk membaca data real dari mobil. Ini saya select semua. Oke. Kemudian ini data real dari mobil, ada AC signal, baterai voltage, tegangan baterai dan sebagainya. Di sini ada banyak macamnya. Ini karena masih off engine-nya, maka banyak data yang kosong. Ini saya hidupkan. Maka ini sudah mulai meskipun agak delay karena proses membaca. Ini baterai sudah mulai meningkat. Kemudian juga ini ya, berapa halaman ini ya, 2 halaman. Nah, ini data real yang sedang berjalan. Ada tekanan dari intake manifold, vakuuman maksudnya, kemudian temperatur dari udara masuk dan lain sebagainya yang ada di sini. Ini juga ada water temperatur sekarang 43.
ini akan mulai kipas berputar itu kita sudah mencapai di kisaran 90-an 8 kira-kira. Oke, kurang lebih seperti itu. Bisa matikan ya. Intinya adalah posisi kunci kontak harus on ataupun mesin harus hidup ketika kita mengkoneksikan scanner ini. Letak dari soket DLC OBD2 itu ada di bawah setir, ada di sebelah kanan sini. Nah, warna putih itu. Kemudian konektor ini kita pasangkan, kita masukkan. Oke, sampai lampu indikatornya menyala. Berarti artinya tandanya sudah terkonek dengan soket OBD2. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi 431 di sini. Oke, masuk. Nanti kita masuk ke menu Asia, kemudian masuk di Daihatsu, kemudian masuk lagi oke ya. Nah, kita memilih jenis mobil yang kita gunakan. Kalau tadi kita masuk ke Terios, sekarang kita masuk ke Grand Max, kita cari. Ada Grand Max, berarti kita masuk ke Max ini ya. Max, masuk lagi, masuk ke FDET, kemudian health report itu semua. Kalau ini kita pilih salah satu aja. Nah, yang kita sampelkan adalah yang EV saja. Kebetulan ini mobil tipe low, yang kita gunakan komputernya hanya bisa EV saja. Matic tidak, ABS tidak ada, yang lain juga nggak ada. Kita masuk ke EV. Error communication karena apa? Kunci kontak saya lupa, belum saya on kan. Jadi harus posisi on, indikatornya sudah menyala ya. Kemudian masuk lagi. Kunci kontak on ataupun mesin menyala. Read fault. Nah, saya tadi sengaja melepas ini ya. Ini sensor oksigen saya lepas ya. Sensor oksigen yang ada di gas buang saya lepas. Kemudian ini terbaca di sini upstream O2 sensor heating signal, ada kerusakan. Nah, saya ulangi lagi, read fault code, terbaca ada kerusakan. Nah, berarti harus kita perbaiki. Di sini sangat mudah sebenarnya alat ini, karena memang langsung membaca nama sensornya. Di beberapa alat yang lain hanya kode, kita harus membuka buku manual. P0135 itu kodenya apa, di buku manual ada. Kalau ini belum, sudah muncul nama sensornya sekalian, jadi lebih dimudahkan kita. Nah, langkahnya adalah kita perbaiki sensornya, baru nanti kita hapus data riwayatnya di sini. Berarti selanjutnya adalah ini kita perbaiki dulu, kita pasang yang tadi saya lepas. Soket ini sengaja saya lepas, kemudian kita pasangkan kembali. Oke, sudah. Selanjutnya kita hapus riwayat kerusakan. Saya taruh sini biar jelas. Berarti kita clear file memory. Yes. Ini proses menghapus sudah komplit, kita oke. Nah, kita periksa lagi apakah masih ada trouble. Nah, artinya tidak ada kode kerusakan yang ditampilkan, berarti sudah beres pada engine management system yang ada dalam mobil ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita melihat data stream atau real data dari mobil ini, kita masuk di real data, bisa memilih mana yang kita tampilkan atau kita select all, pilih semua oke. Nah, ini data real sekarang yang ada di dalam mobil. Ini saya hidupkan mesinnya. Oke, ini halaman 2, tag satunya yang ini. Oke, ini real datanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Halaman 1, ini halaman 2. Ini data langsung dari kendaraan yang saat ini sedang terjadi. Kita tampilkan dalam bentuk grafik juga bisa, kurang lebih seperti ini, atau dalam bentuk value atau angka-angka, bentuknya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Sangat mudah, sama seperti aplikasi pada tadi trainer.